Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa anim wa tafaqqal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik asadil arabi wal ajam wa imami taibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zidhu syarafan ya rabbi wa karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an zawil fakhril ali wal qadril jali sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Amana sadaqar Rasul Muhammadun bima unzila ilaihi min rabbih minal Qur'ani wal mu'minuna atqun alaihi kullun tanwinuhu iwadun anil mudhafi ilaihi
amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi bil jam'i wal ifradi wa rusulihi yaquluna la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din kama fa'ala al-yahudu wan nasara wa qalu sami'na ay ma amarna bihi ma'amarna bihi sima'ul qabulin wa ta'na nas'aluka ghufranaka rabbana wa ilaikal masir al-marji'u bil ba'si walama nazalat al-ayatu qablaha syakal mu'minuna minal waswasati wa syaqqa alaihimul muhasabatu biha fanazala la nukallifullahu nafsan illa wus'aha ay ma tasa'ahu qudratuha laha maktasabat minal khairi ay sawabuhu wa alaiha maktasabat minasyari ay wizruhu wala yu'akhidhu ahadun bizambi ahadin wala bima lam yaksibuhu mimma waswasat bihi nafsuhu wa qulu rabbana la tu'akhidna bil iqabi inna sina aw atahna tarakna sawaba la an amdin kama akhadta bihi man qablana wa qad rafa'a Allahu dzalika an hadhil ummati kama warada bil hadisi fa su'aluhu i'tirafun bi ni'matillahi rabbana wa la tahmil alaina isran amran yasqulu alaina hamluhu kama hamalnahu alal ladina min qablina ay bani Israil kama hamaltahu alal ladina min qablina ay bani Israil min qatlin nafsi bit taubati wa ikhrajir rubu'il mali bi zakati wa qardin maudi'in najasati rabbana wa la tuhammilna ma la taqata quwwata lana bihi minat takalifi wal bala'i wa'fu anna wa'fu dhunubana waghfir lana warhamna fir rahmati ziyadatan alal maghfirati anta maulana sayyiduna wa mutawalli umurina wansurna alal qaumil kafirin bi iqamatil hujjati wal ghalabati bil qitalihim fa inna min sya'nil maula ayyan surah mawaliyahu alal a'da'i wa fil hadisi lama nazarat hadhil ayatu fa qara'aha sallallahu alaihi wasallam qila lahu aqiba kulli kalimatin qad fa'altu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman taqiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala subhanahu wa ta'ala amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Telah beriman saddaqar rasulu, telah mempercayai ar-rasulu oleh Rasul Muhammadun, tegasnya Nabi Muhammad, bima unzila ilaihi, dengan apa-apa yang diturunkan ma ilaihi kepada Rasul, min rabbihi, dari Tuhannya Rasul. Mana berupa yang diturunkan itu? Min al-Qur'ani, tegasnya daripada Al-Qur'an. Min bayan daripada. Wal mu'minuna, dan orang-orang mukmin, para sahabat sudah beriman dengan Al-Qur'an.
kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Tiap-tiap dari Rasul dan orang mukmin, maksudnya para sahabat, amanah itu beriman ya kullun billahi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikatihi dan malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi dan kitab-kitab Allah, bil jam'i wal ifrad dengan dibaca jamak kutub, wal ifradi dan dibaca mufrad katbihi, wa rusulihi kitabihi ya bil jam'i kutub, kalau ifrad kitab. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, tidaklah membedakan oleh kita baina ahadin min rusulih, antara salah satu daripada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Fanu'mina bi ba'din, sehingga maka kami beriman dengan sebagian, wa nakfura bi ba'din, dan kita kufur dengan sebagian. Tidak, kita tidak begitu. Kama fa'alul yahud wa nasara, sebagaimana melakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mana pada malam hari ini alhamdulillah syukur ala nikmatillah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat panjang umur, sehat walafiat, tetap iman Islam, terus nikmat taufik utama dari iman. Iman itu mahal. Tidak semua orang itu mendapatkan anugerah iman. Hanya orang-orang yang dipilih, hanya orang-orang yang terdahulu akan perhatian Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir. Hanya orang-orang yang mendapatkan inayah mimman sabaqat lahu minal husna, mimman sabaqat lahu minhul inayah. Hanya orang-orang yang mendapatkan perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala yang dapat iman. Kerabat Nabi saja, Abu Lahab, itu tidak mendapatkan taufik untuk beriman. Abu Jahal kayak apa melihat Nabi, tapi tidak mendapatkan taufik buat iman. Jadi iman itu mahal, sangat mahal. Makanya pada pertemuan kali ini kita melanjutkan ayat sebelumnya. Allah firmankan di dalam Al-Quran, amana bihir rasul, amana bihir rasul, telah percaya, telah beriman ar-rasul oleh seorang rasul. Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Ini ulama ada beda-beda pendapat. Di dalam kitab tafsir Qurtubi ayat, ada yang bilang bagian riwayat bahwa ayat ini turun tanpa malaikat Jibril, langsung Allah kasih ke Rasulullah ketika Isra Mi'raj, ketika Mi'raj. Ayat amanah Rasul. Asalnya gimana? Asalnya waktu Rasulullah SAW itu menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala waktu Mi'raj. Kemudian Nabi membacakan kalimat at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu dibaca waktu Mi'raj. Assalamu alayka ayyuhan nabi, itu salam daripada Allah Subhanahu. Min qibalillah, dari sisi Allah. Tapi Nabi gak pelit ketika dapat salam dari Allah. Nabi jawab assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Baru Nabi kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, amanah Rasul itu maknanya di situ ketika Nabi Muhammad mengucapkan kalimat syahadat waktu menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala, maka ini ayatnya turun.
langsung di dalam kitab tafsir At-Tabari disebutkan itu riwayat. Tapi timbul muskil, kenapa Isra Mi'raj itu terjadinya di Mekah sebelum Nabi hijrah, sedangkan ini ayat turunnya di Madinah. Gitu. Itulah ulama, ributannya dari ulama. Makanya jangan jadi ulama ya. Kita ribut dulu. Rebutan bersama. Ribut. Nah, maksudnya beda pendapat ya. Beda-beda pendapat. Kata sebagian ulama lagi, kata Imam Zajjaj, qala Zajjaj dalam tafsir Khazin disebutnya. Tafsir banyak melimpah tafsir, cuma yang baca tafsir Jalalain aja kita ini pot-potan, kalau ada yang mau. Tafsir Jalalain, Kiai Maimun Zubair baca tafsir Jalalain 28 tahun berkhatam. Kiai Maimun Zubair 28 tahun nyampe agak itu. Itu bacanya tiap minggu, agak pernah libur, gitu. Kita mah asal niat ngaji aja lah. Urusan nyampe kagak, serahin aja sama Allah. Qala Zajjaj, berkata oleh Ibnu Zajjaj, lamma dzakarallahu fi hadhihi surah. Tatkala Allah sebutkan di ini surat apa? Surat Baqarah. Surat Baqarah. Baqarah itu artinya sapi. Ada lagi yang lebih gede, Al-Fil, gajah. Surat Al-Fil. Surat Al-Baqarah. Isinya nih, lamma dzakarallahu fi hadhihi surah fardhus shalah. Tatkala Allah menyebutkan di ini surat akan difardukannya salat. Wa zakah, dan difardukannya zakat. Di awal-awal alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wasawm, puasa juga disebutin. Wal haji dan fardu haji juga disebutin. Wal talaq disebutin. Wal ila dan ila itu sumpah enggak mau menggauli istrinya selama 4 bulan. Itu namanya sumpah, dia bersumpah. Karena ada di ini kitab ini. Nanti hukumnya disebutin di bab fikih, di kitab fikih. Dan hukumnya. Kalau di sini bukan jelasin itu. Wal haid, masalah haid disaluna kadal mahid wa ana fa'tazilun nisa fil mahid disebutin di ayat di surat Al-Baqarah. Wal jihad, dan jihad perang, wa qisasul anbiya dan kisah-kisah para nabi. Ya kalau ngerti, kalau nggak ngerti kita baca Quran doang, nggak apa-apa, dapat pahala. Kalau ngerti enak tuh, setiap ayatnya tahu maknanya. Wa ma dzukira min kalamil hukama, dan apa-apa yang disebut dari kalam-kalam ahli. Khatama surat bi dzikri tasdiqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina bi jami' dzalik. Maka Allah tutup ini surat Baqarah. Surat Baqarah apa ini? Maka Allah tutup ini surat Baqarah apa Nisa? Baqarah. Maka Allah tutup dengan menyebutkan pembenaran atau percayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin, dan orang-orang mukmin, maksudnya para sahabat, bijaminya dalik dengan semua. Nabi percaya apa yang sudah Allah perintahkan, apa yang Allah turunkan di dalam surat Al-Baqarah, wajib sholat, puasa, haji, jihad, dan lain-lain. Maka turunlah amanar rasul, ay saddaqar rasul. Kalau tadi itu tafsir yang pertama riwayatnya bahwa ini turun waktu Isra Mi'raj. Asalnya ketika Nabi mengucapkan tahiyat dan waktu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ini turun ayat amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Tuh, jadi tahu tuh begitu kan. Amana Rasul, telah beriman, percaya oleh Rasul Muhammadun, tegasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bima unzila ilaihi min rabbih, dengan Al-Qur'an, dengan wahyu, apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi percaya. Wajib kita mempercayai. Gitu. Minal Qur'ani, tegasnya daripada Al-Qur'an. Semua
Wal mukminuna, dan orang-orang mukmin, maksudnya orang mukmin para sahabat percaya sama Nabi Muhammad SAW. Orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW di dalam iman, percaya sama Nabi Muhammad, masuk ke dalam kategori wal mukminun. Mengapa ini gak disebut misalkan sahabat atau orang-orang yang sekeliling, cuma yang disebut sama Allah wal mukminun, orang-orang beriman. Asbabun nuzulnya memang waktu itu Rasulullah dan para sahabat, ya kan? Yang disebut wal mukminin dimaksud asbabun nuzulnya ini ayat ini para sahabat. Kalau melihat asbabun nuzul sudah kelar, sudah selesai nggak? Zamannya Nabi sudah selesai? Sudah lewat? Sudah. Tapi tanazzulul ayah tidak akan selesai, terus sampai hari kiamat. Jadi orang-orang yang beriman, yang memiliki iman, masuk ke dalam kategori wal mukminun. Ini pujian daripada Allah Subhanahu wa taala buat sahabat, buat Rasulullah, buat sahabat, dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah dan sahabat di dalam iman, masuk ke dalam kategori wal mukminun. Kullun amana billah. Tiap-tiap daripada Rasul dan sahabat dan orang-orang iman, beriman. Dibacanya kullun, asalnya kulluhum. Tanwinuhu ibadun minal mudhafi ilaihi. Tanwinnya itu ibad itu ganti dari mudhaf ilaih yang dibuang, minal mudhafi ilaih al-mahdhuf. Takdirnya kulluhum, semuanya beriman kepada Allah. Kullun amana billah, semuanya itu percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna iman dengan Allah? Makna iman dengan Allah Subhanahu wa taala adalah mempercayai apa-apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, gitu. Daripada hal-hal yang gaib. Maksudnya yang gaib itu tentang surga, tentang neraka, tentang hari kiamat, tentang yaumul mahsyar, tentang hisab, mizan, dan malaikat, semua itu barang gaib. Percaya. Kalau sama yang gaib itu namanya percaya. Kalau yang kelihatan nggak perlu percaya, itu orang kelihatan. Yang sulit kan mempercayai sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Gitu. Itu maksud gaib di situ. Itu maksudnya pahala, siksa. Itu gaib kan dari itu. Siksa kubur, kenikmatan kubur, itu gaib. Tapi Allah kabarkan semua itu melalui Rasulullah. Kita harus percaya. Kalau kita tidak percaya, kubur hukumnya. Begitu. Makanya untuk percaya itu susah. Tidak semua orang dikasih kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kan orang gak percaya sama siksa kubur. Orang udah mati sih ditanya lagi. Gitu. Orang udah mati sudah kelar urusannya, gak bakal ditanya lagi. Ingkar sama siksa kubur. Akhirnya dia mancing, pergi mancing. Pergi mancing hujanan. Dan hujan gede, banyak petir. Tiba-tiba dia neduh di pohon di kuburan. Kuburan dia neduh, dia nggak percaya sama siksa kubur. Makin gede tuh hujan, petir makin gede. Tiba-tiba dia mendengar suara dari dalam kubur. Man rabbuka. Langsung dia kaget, sontak kaget. Kok Anda masih hidup ditanya? Nggak dengar tuh masih hidup dari kuburan. Orang kalau kagak percaya dibuktiin sama Allah Subhanahu. Dibuka hijab dari telinganya, kedengaran apa yang ada di kuburan. Man buka. Gitu. Akhirnya dia percaya. Tuh orang sulit. Kalau orang nggak percaya nanti dibuktiin, gitu. Kita nggak percaya sama surga neraka, atau nggak percaya sama siksa kubur, nanti dibuktiin sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Banyak orang-orang yang mati suri atau orang-orang yang ngalamin hal kayak gitu karena nggak percaya. Jadi iman itu mahal. Satu begitu. Yang kedua, makna iman dengan Allah itu adalah percaya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, meyakini sifat-sifat yang wajib yang jumlahnya 20. Mana billah, iman
Iman dengan adanya Allah, iman dengan zatnya, iman dengan sifat-sifatnya. Percaya sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjumlah 20. Itu yang pokok yang diteliti oleh ahli tauhid, oleh ulama tauhid berdasarkan Quran dan hadis, bahwa sifat itu ada 20. Aslinya tidak terhingga, cuma itu yang disebutkan di dalam Al-Quran dan diteliti dari hadis. Begitu. Iman dengan sifat yang wajib yang berjumlah 20. Iman juga dengan sifat mustahil bagi Allah, lawanan sifat wajib. Ada berapa? 20. Dan iman juga dengan sifat jaiz. Ada berapa sifat jaiz? Ada 1. Ada 10. Oh, ngarang nih. Ada 1 cuma dipecah jadi 10. Pecahan dari jaiz ada 10. Yang wajibnya 10, yang mustahilnya lawanannya 10. Jadi jumlahnya berapa? 20 tambah 20 tambah 10. Hah? 50. Jumlahnya 5. Di dalam la ilaha illallah atau amanah billah ada 50 aqaid yang harus kita tahu, yang harus kita yakini, yang harus kita imani. Dalam la ilaha illallah ada 50, bukan 20, 50 aqaid. Yang wajibnya 20, yang mustahilnya 20, yang jaiznya 10. Kalau yang wajib tahu kan wujud kita bakal tahu dah. Tahu aja dah dari kecil dihafalin. Yang mustahilnya tahu. Kalau dikupas satu-satu nggak cukup. Yang penting tahu wajibnya, tahu mustahil. Nah, yang jaiz yang 10 ini baru dengar ya. Yang jaiz yang kita tahu jaiz itu apa? Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Boleh bagi Allah melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Maksudnya meninggalkan, tidak melakukan. Contoh, boleh bagi Allah ngasih seseorang ini sakit, terus boleh bagi Allah ngasih orang ini sehat. Enggak wajib. Enggak ada orang tuh sehat terus kadang sehat, kadang sakit. Itu tandanya jaiz, berubah-ubah. Boleh bagi Allah. Boleh bagi Allah masukin orang ke surga, boleh masukin neraka. Boleh ngasih orang ini kaya, boleh ngasih orang, itu namanya jaiz. Nah, seluruh apa yang ada di alam semesta ini jaiz namanya. Orang mungkin. Fi'lu kulli mumkinin aw tarku. Boleh melakukan, boleh meninggalkan. Dari di Qur'annya mana? Yaf'alullahu ma yasha'u wa yakhtar wa 'indahu ummul kitab. Allah melakukan sesuatu dan Allah memilih. Maksudnya boleh melakukan, boleh meninggalkan, tidak wajib. Dipecah jadi 10, baru tahu nih. Karena kalau nggak tahu fasik hukumnya yang 10 ini. Dan kita keluar dari dosa gede, dosa besar. Pertama, tidak wajib bagi Allah melakukan sesuatu. Kan tadi jaiz ya, fi'lu kulli mumkin aw tarku jaiz. Berarti maksudnya tidak wajib bagi Allah melakukan sesuatu. Tidak wajib bagi Allah memasukkan orang taat ke surga. Berbeda dengan akidah Mu'tazilah. Kalau menurut Mu'tazilah wajib Allah melakukan saleh dan aslah. Kalau orang taat wajib Allah masukkan ke surga. Tidak wajib. Biar tahu ya, biar kagak fasik kita. Jadi pertama tidak wajib atas Allah melakukan tentu la yajibu alaihi fi'lu kulli syai'in minal mumkinat. Enggak wajib. Kita jual, kita usaha, wajib enggak Allah kasih untung? Kalau ada yang kata wajib, setiap orang jualan, setiap orang usaha untung terus. Buktinya ada untung dan rugi, berarti enggak wajib. So, harus diyakini tuh. Oh iya, enggak wajib kalau usaha, itu jaiz. Kadang untung, kadang rugi gitu. Kalau pengen nggak rugi gampang, nggak usah jualan, nggak usah usaha, kagak bakal rugi, gitu. Nggak bakal untung, kagak bakal rugi orang usaha, gitu ya. Tuh satu ya, tidak wajib bagi Allah. Yang kedua,
sucinya Allah daripada segala tujuan. Bahasa Arabnya tanazzuhu 'anil aghrad. Sucinya Allah, maha suci, dan butuh maksudnya maha suci dari segala tujuan, baik di dalam menetapkan hukum, ya Allah nggak ngambil keuntungan. Kali Allah nyuruh ibadah makhluk biar naik derajatnya, tidak. Ya Allah maha suci daripada tujuan. Allah menciptakan makhluk ini biar apa? Biar nyembah semua? Enggak. Andai kita nggak nyembah, Allah tetap benar, Allah tetap sempurna. Oh, harus diyakini dari sifat jari sini Allah itu tidak butuh. Berarti kita ibadah, kita maksiat, baliknya ke kita lagi, bukan ke Allah. Lagi kalau semuanya maksiat, seluruh makhluk maksiat, turun derajatnya? Tidak. Andai kata seluruh makhluk ini di dalam hadis di Arba'in di akhirat, andai kata seluruh makhluk ini semuanya ini kufur, semuanya maksiat, maka tidak akan mengurangi kerajaan Allah sedikit. Berarti Allah mah nentuin sesuatu, melakukan sesuatu, ya, ngasih ke kita nggak ada tujuan, itu semuanya hikmah, ada hikmah yang kembali kepada diri kita, bukan kepada Allah Subhanahu. Harus diyakini itu ya. Dua tuh ya, dua. Yang ketiga, tidak memberi pengaruh, ya, sedikit pun tidak ada yang memberi pengaruh alam semesta makhluk dengan zatnya. Dari jais, pecahan jais harus diyakini. Jadi satu pun makhluk ini tidak ada yang memberi pengaruh dengan zatnya. Contohnya obat, tidak nyembuhin. Dari jais, dari akidah jais itu timbul. Bahasa Arabnya mah la ta'thir li syai'in minal mumkinati bi tab'i. Tidak ada satu makhluk pun yang memberi pengaruh pada yang lain. Obat tidak nyembuhin, harus diyakini. Terus makanan tidak menyangin, karena makanan makan sama kenyang itu hukumnya sabab musabab, masuknya ke jaiz atau mungkin. Tidak ada satu sama lain mempengaruhi gitu. Terus jalan-jalan ke tempat yang sepi, ke rumah yang kosong, kesambet gara-gara ke tempat yang kosong kesambet nih, gitu. Nggak ada satupun yang mempengaruhi. Nah itu iya intinya mempercayai kesambet, akhirnya sambet dah, begitu. Kagak ada satu makhluk pun, gara-gara di tempat-tempat kesurupan jadi meninggal. Tidak ada, meninggal Allah yang mewafatkan. Gara-gara ke tempat anu ya jadi ini. Tidak ada. Gara-gara makan cincin kayak jadi laris, gagak. Satu makhluk pun tidak ada yang memberi pengaruh. Harus yakin itu. Begitu. Gara-gara makan cincin, jadi masuk restoran boleh nggak bayar, masuk restoran doang nggak makan, kagak bayar kan, jadi masuk doang kagak beli, boleh, begitu. Kagak ada satupun yang memberi pengaruh. Pisau tidak memberi pengaruh terhadap memotong, enggak. Nah itu yang memotong Allah. Zatnya pisau nggak memotong. Air tidak menyegarkan, api tidak membakar. Sama, racun juga tidak mematikan. Tapi jangan coba minum baygon, mati. Ya, walaupun tidak memberi pengaruh, tapi kita disuruh ikhtiar. Kita dikasih akal, mana yang baik, mana yang buruk. Di situ ada hukum sabab musabab. Sabab musabab itu kadang ada sebab, kadang ada musabab. Kadang ada sebab, gak ada musabab. Ada 4. Kadang orang berobat ada sembuh, orang berobat kagak sembuh-sembuh. Kadang kagak berobat sembuh, ya, kagak berobat sembuh. Nggak berobat nggak ada sembuh. Jadi 4 hukum adil, hukum adat. Masuknya ke jaiz. Jadi tidak ada satupun yang memberi pengaruh dengan zatnya. Yang kedua, yang keberapa? Yang keempat, tidak ada satupun makhluk nih memberi pengaruh dengan kekuatannya. Harus yakin itu.
Gak ada satu makhluk pun yang memberi pengaruh dengan kekuatan. Emang zatnya nggak memberi pengaruh, tapi di dalamnya ada kekuatan yang Allah kasih yang bisa merubah. Kagak, mau zatnya mau kekuatan, kagak ada yang motong itu Allah, yang nyembuhin itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ngenyahin itu Allah. Makanan hanya sabar. Kadang ada makanan kagak kenyang-kenyang, kok kagak dimakan, dilihatin doang. Kadang orang makan sebakul kagak kenyang-kenyang, orang kesurupan ya bakul kagak kenyang-kenyang, gara-gara lauknya jengkol kagak kenyang-kenyang. Nah, jadi harus diyakini itu tidak ada satu makhluk pun yang memberi pengaruh baik dengan zatnya atau dengan kekuatannya. Harus diyakini nih, akidah. Masuknya ke jahis, baru tahu ya itu nggak apa-apa. Kalau nggak tahu ini fasik hukumnya. Kalau nggak tahu yang ini nih fasik. Begitu. Terus yang kelima ya. Yang kelima itu dari sifat jahis ini, dari jahis diyakini akan baharunya alam semesta, hudusul alam. Karena alam ini maksudnya jahis. Maksudnya jahis boleh ada boleh tiada alamnya. Gak wajib adanya. Karena boleh ada boleh tiada. Sesuatu yang boleh adanya boleh tiada berarti baru. Kayak kita nih, boleh ada boleh tiada. Awalnya gak ada, kemudian berubah begitu. Berarti kita ini baru. Nah, alam semesta ini baru, harus diyakini. Walaupun kita nggak tahu kapan terjadinya, harus diyakini bahwa alam semesta ini baru. Artinya baru, adanya setelah tiada. Tuh 5 akidah tuh ya yang harus diyakini dari jahis itu. Berapa? 5. Lawanannya 5. Tadi kan la yajibu, tidak wajib atas Allah melakukan. Lawanannya apa? Mustahil. Berarti wajib. Nah, ini melawan akidah kaum Mu'tazilah yang mengatakan wajib. Dengan akidah ini, akidah Ahlussunnah, selamat kita. Jadi lawanannya wajib. Nah, harus diyakini bahwa tidak wajib. Ya. Yang diyakini tidak wajib, mustahilnya wajib. Lawanannya. Yang kedua, apa yang kedua tadi? Suci daripada segala tujuan. Mustahilnya Allah itu tersifati dengan segala tujuan. Menetapkan sesuatu ada maksud, memerintahkan sesuatu ada maksud. Mustahil. Harus diyakini itu mustahil. Lawanannya itu ya mustahil. Terus yang ketiga, tidak ada satu makhluk pun yang memberi pengaruh dengan zatnya. Mustahilnya berarti ada sesuatu yang memberi pengaruh dengan zatnya. Ini membantah kaum Toba'in namanya. Kaum Toba'in ini yang mengatakan bahwa sesuatu itu memberi pengaruh dengan zat, ini kufur. Ada kelompoknya di ilmu kalam. Ini membantah akidah itu. Begitu ya. Terus yang keempat, adanya memberi pengaruh ya terhadap sesuatu dengan kekuatannya. Ini juga membantah kaum yang mengatakan namanya akidah fiha. Akidah fiha, di dalam sesuatu itu ada kekuatan yang beri pengaruh, dibantah. Ini membantah kaum mukmin juga mukmin, tapi mukmin jahil. Mukmin jahil, bodoh. Dibantah biar selamat akidahnya dengan la ta'thir syai'in minal mumkinati bi quwwatihi. Orang yang meyakini bahwa ada sesuatu yang beri pengaruh karena ada kekuatan di dalam obat atau dalam pisau, dalam air atau dalam api, itu fasik hukumnya. Mukmin jahil, fasik hukumnya. Nah, ini akidah nyelamatin dari kefasikan kita, makanya kita sebutin sengaja. Yang kelima, hududul alam. Mustahilnya kidamul alam. Ada kaum filsafat, orang-orang filsafat mengatakan alam ini kidam, alam ini kodim. Nah, dengan akidah ini selamat kita. Biar kita ngaji cuma ini doang, kembali amanah billah, tapi kita selamat akidahnya. Dunia akhirat selamat, tidak kufur, tidak fasik. Kalau kita nggak tahu fasik hukumnya, yang 10 ini.
Jadi jais dipecah jadi 10. Yang wajib, maksudnya yang wajib dipercayai, yang tidak, yang mustahilnya yang tidak kita percayai ada 5. Jadi 5 tambah 5 10. Itu yang ada pada sifat jais Allah Subhanahu wa taala. Jadi 50 tuh ya. Harus tahu tuh. Kalau nggak tahu fasik hukumnya. Kalau orang fasik, kalau jadi saksi gak sah, kalau nikahin gak sah, namanya fasik. Ya. Terus wa malaikatihi. Nah, jadi amanah billah isinya ada 5 apa ya? Wa malaikatihi, dan percaya dengan malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya tidak terhingga. Namanya junudillah, para tentara Allah. Banyak jumlahnya. Di dalam manusia sendiri satu manusia ada 20 malaikat. Dalam satu riwayat dalam kitab Al-Majalis Susaniyah disebutkan ada 20 malaikat yang menjaga satu manusia. Belum yang menjaga berbagai macam tubuh-tubuhan, dan setiap tetesnya itu ada malaikatnya. Banyak malaikat. Begitu. Kita wajib meyakini bahwa Allah itu memiliki pasukan, bala tentara yang namanya malaikat yang diciptakan dari nur. Diciptakan dari nur dan bisa berubah-ubah bentuk. Malaikat namanya. Ada malaikat yang tugasnya ngejawabin salam di kuburan. Setiap orang di kuburan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dijawabin malaikat. Salam. Gitu. Gak kedengeran. Kalau kedengeran kabur gitu. Nggak mau lewat lagi. Kabur. Setiap kita ini ada malaikat setiap kuburan. Ada malaikat yang tugasnya ngaminin doa orang ziarah. Ada malaikat yang tugasnya nyatetin sholawat setiap rumah. Setiap orang baca sholawat laporin ke Rasul. Bulan baca sholawat. Laporin, namanya sayyahi. Malaikat yang suka berkelana. Malaikat yang suka berkelana nyari-nyari orang baca sholawat. Bukan berkelana nyari-nyari janda. Tuh, ya, nyari-nyari orang yang baca sholawat gitu. Jangan jadi malaikat. Malaikat sayyahi. Ada malaikat yang tugasnya ngaminin doa kita. Kalau kita berdoa diaminin. Doa siapa yang mustajab? Doa seorang mukmin terhadap saudaranya yang lain. Ala dhahril ghaib. Ala dhahril ghaib itu orang yang kita doain kagak tahu. Kita punya teman, punya sahabat, punya saudara, kita doain, dia nggak tahu. Nah itu doa namanya dhahril ghaib. Doa yang kita doain kagak tahu. Doa yang benar maksudnya doa yang baik-baik, bukan doa yang jahat kan. Itu namanya dhahril ghaib. Itu mustajab doanya. Kagak perlu tahu, nggak usah ditagih. Tahu nggak semalam gue doain ya? Tidak malaikat kita ini. Ya, tidak. Kata malaikat gak jadi. Makanya udah tahu dan ustaz juga ada yang tahu, kasih tahu gitu ya. Gue sering doain kasih tahu. Terus ada malaikat yang tugasnya malaikat itu dia sholat di belakang orang sholat sendirian. Seperti orang sholat di hutan, di lapangan, ada di belakangnya. Makanya kalau kita adzan, walaupun kita lagi pergian di tengah-tengah, nggak ada rumah, nggak ada adzan aja, karena setiap suara yang mendengar suaranya itu akan jadi saksi. Di situ ada malaikat, ada tumbuh-tumbuhan, itu ngedengar suara adzan kita itu akan jadi saksi. Disuruh sama Nabi, suruh adzan. Gitu, walaupun di lapangan, walaupun sendiri, gitu ya, berada. Itu banyak malaikat itu, macam-macam malaikat. Ada malaikat yang dari air wudu kita. Kalau kita wudu, dalam kitab Hasyiah disebutin, kalau orang wudu itu air sisa wudunya itu jadi malaikat, makanya yang dibuang-buang, jangan disosotin. Itu jadi malaikat itu. Semua tetesan air wudunya jadi. Bahkan di apa ini namanya ini? Kalau bahasa Arabnya al-faqah, kalau bahasa Jawanya rawis, kalau bahasa Indonesianya takujeng ya. Ini takujeng, tak kumis, tak jenggot. Ya orang di Betawi gak ada bahasanya. Ya kita bahasanya tak kumis,
Kalau kumis kan di atas bibir, nah ini di bawah, bukan juga kumis. Kalau jenggot di bawahnya, berarti tak kumis, tak kumis. Ada malaikat yang gerayot di situ, ya, setiap air tetes itu jadi malaikat. Makanya jangan dipotong itu. Kalau dihabisin kagak ada malaikatnya, gitu. Beda sama bulu kemaluan. Kalau bulu kemaluan kalau kagak dipotong, setan ngendep di situ. 40 hari kagak dicukur, itu penuh dengan setan. Bertelur setan itu. Ada butuhnya lagi gitu. Gitu. Sunnah 40 hari sekali dipotong. Gitu ya. Cukur. Tuh, itu masih potong. Kalau enggak setan yang di situ ada malaikat dan banyak malaikat di sekitar kita. Gitu. Wa kutubihi dan kitab-kitab Allah yang jumlahnya 104. Malaikat enggak terhitung. Tapi yang wajib diyakini dengan tafsir ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israfil, Munkar, Nakir, Israfil, Israfil, Munkar, Nakir, Rafiq, Atid, Malik, Ridwan. Dan kitab-kitab Allah yang jumlahnya 104. Ya, yang 4 itu Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Yang 100 itu Suhuf, ada yang turunkan kepada Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dan lain-lain. Ya, jumlahnya ada 104 kitab. Bil jam'i dengan jama' tafsir kutub, wal ifradi dan mufrad wal kitab ini satu kira. Wa rusulihi dan rasul-rasul Allah percaya. Rasul itu jumlahnya ada berapa? 124.000 nabi, yang rasulnya 313 atau 314 atau 315 atau 316 dari masing-masing. Cuma yang tafsir yang disebutkan di dalam Al-Quran secara tafsir ada 25 yang harus tahu kita nama-namanya. Kalau nggak tahu kebangetan. Gitu. Yaquluna, semua mengatakan Nabi dan sahabat, la nufariqu baina ahadin min rusulihi. Kita tidak membeda-bedakan antara salah satu dari rasul-rasul Allah. Beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi mau mengagungkan yang ini, ngerendahin yang ini. Orang Nasrani juga sama. Agung-agungin Nabi Isa, nyalahin Nabi Musa dan Nabi Isa. Nabi siapa? Itu ya Nabi yang dipertuhankan oleh orang Nabi Uzair. Gitu. Pokoknya saling menyalahkan. Kalau Islam tidak, la farriqu baina ahadin. Kita junjung tinggi semua Nabi dan Rasul, siapapun itu. Sama Nabi Isa kita beriman. Kita nggak jelek-jelekin. Sama Nabi Isa kita wajib nggak bertemu. Sama Nabi Adam, Idris, Muhammad Saleh dan semua yang Nabi disebut di dalam Al-Quran kita beriman. Tidak dibeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan. Aifanu minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Kita tidak membedakan sehingga kita beriman sebagian dan kufur sebagian, tidak. Kita tidak seperti itu. Kama fa'al Yahudi wa Nasara, sebagaimana lakukan orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi itu perang, ya. Ini mengunggulin ini jatuhin ini, saling jatuh-jatuhan gitu. Kita enggak. Dan fariqu baina hadid min rusuli. Ini antara rasul. Ini ada sesuatu yang terselip di sini. Apa? Patutnya selayaknya seorang mukmin itu tidak membeda-bedakan antara ulama, antara guru-guru. Kan ulama itu pewaris. Karena jangan dibeda-bedakan, jangan fanatik. Oh ini kenceng sama ini, ngejelekin ini, ngejelekin. Dan fariqu baina ahadin min ulama ini. Gitu. Sebagaimana sahabat itu dididik oleh Rasul, dididik oleh Allah dan Rasul, dididik di dalam Al-Quran, tidak membeda-bedakan antara Rasul, semuanya percaya. Namun kita dihormati semua ulama, ya. Semua ulama kita hormati, ya. Semuanya kita junjung tinggi, siapapun itu. Mau yang ngajarin kita ikro, hormatin. Mau yang ngajarin kita hormatin, semuanya jangan dibeda-bedain. Semua junjung tinggi, semua itu guru-guru kita. Guru yang ada di kampung yang ngajarin itu jangan dibedakan, junjung tinggi. Walaupun kitanya derajatnya lebih tinggi, karena tetap tinggian itu. Kenapa? Walaupun junjung ngajarin itu jangan dibedakan, junjung tinggi, hormati semua yang diajarkan oleh Allah di dalam ini kita. Ya, dalam tafsirnya ini, dalam kitab jalan dalam kitab Al-Qurannya
Allah ajarkan kita nggak boleh membedakan antara Rasul pun pewaris para nabi dan Rasulnya jangan dibeda-bedakan. Selagi itu ajarannya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, selagi ajarannya benar, selagi akhlaknya benar, jangan dibeda-bedain, nggak boleh. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa qalu, dan mereka katakan, sami'na, kami menerima, mendengar dengan nerima. Ada orang dengerin doang kagak nerima, dengerin aja tapi kagak diterima. Sami'na ma umirna, boleh. Ma amarna boleh, fil majhul atau fil ma'ruf. Sami'na ma amarna bihi, kami menerima atau mendengarkan akan apa-apa yang Allah perintahkan akan kita bihi dengan ma. Allah perintahkan kita dengerin. Allah suruh sholat kita terima, dengerin. Wa ata'na sima qabulin, dengan pendengaran terima. Wa ata'na, dan kami taat. Ini disuruh sama Nabi. Jangan seperti orang Yahudi, Nasrani, mereka diperintah, habis itu sami'na wa asaina. Mereka minta wahyu, minta ada wahyu, nggak ada perintah nggak, udah diturunin ogah. Orang Yahudi, orang dulu tuh bawel sama nabinya, habis turun perintah ogah. Jadi sami'na wa asaina, emang bandel orang Yahudi, mengeledek. Kalau orang Islam enggak, sami'na wa ata'na, diperintahkan. Walakin qulu sami'na wa ata'na, ucapkan sami'na wa ata'na, kita taat, ngedengerin dan taat. Itu. Nas'aluka, kami memohon akan Engkau ya Allah, ghufranaka, akan ampunanmu, akan ampunan. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ilaikal masiru, dan hanya kepadamu adapun tempat kembali. Kembalinya kita ke Allah. Ail marji'u, tegasnya tempat kembali. Kapan? Bil ba'tsi, dengan dibangkitkan. Kita setelah meninggal dibangkitkan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma nazalatil ayat qablaha, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.